seperti apa ya. Oke, lanjutkan Laura. Semuanya. Shalom. Shalom. Saya bersyukur kalau hari ini kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laura Sari, biasa dipanggil Laura. Mungkin teman-teman yang ya beberapa kali, karena sebelumnya saya sudah pernah berkhotbah di tempat ini, walaupun kondisi yang berbeda. Kalau saat ini kondisinya itu harus melalui online, itu tidak menjadi salah satu yang membuat kita berkurang sukacitanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu Unity of Heart atau kesatuan hati. Sebenarnya apa sih yang menjadi apa yang dimaksud dengan sebuah kesatuan hati? Mari kita buka di dalam 1 Korintus ayat 1 pasal 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Teman-teman, surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu, di dalam jemaat Korintus terjadi sebuah perpecahan. Karena jemaat membuat atau membentuk sebuah kubu-kubu di dalam persekutuan mereka. Di sini Paulus mengingatkan mereka agar mereka tetap memiliki sebuah kesatuan hati, sebuah kesatuan mereka. Mungkin apa yang dikatakan Paulus ini bukan hanya pada jemaat Korintus, tetapi di masa-masa kita seperti ini juga terkadang sering terjadi yang namanya sebuah perpecahan. Baik itu mungkin di dalam lingkungan keluarga, baik di dalam pergaulan kita dengan teman-teman, atau dalam pekerjaan. Sering kali terjadi namanya sebuah perpecahan. Mungkin di dalam keluarga, anggota keluarga saling membenci, tidak saling menegur, atau bahkan saling mengacukan masing-masing. Dalam lingkungan pergaulan pertemanan kita saling melakukan sebuah yang namanya persaingan. Contohnya mungkin di dalam kuliahan, khususnya anak-anak muda seperti kita, sering kali kita melakukan sebuah persaingan dengan teman kita dengan menunjukkan prestasi yang lebih terbaik, lebih baik dibandingkan teman-teman kita itu. Persaingan itu boleh, persaingan itu wajar, tetapi persaingan itu harus dilandaskan dengan sebuah permainan yang sehat. Persaingan sehat itu yang dimaksud tidak boleh yang namanya iri hati. Kita tidak suka lihat teman kita lebih maju dibandingkan kita. Itu namanya kesatuan hati di dalam sebuah persekutuan atau pertemanan kita di dalam hidup di masa-masa seperti ini. Teman-teman, yang saya ingin sampaikan bahwa sebuah perpecahan itu adalah pekerjaan iblis. Sangat senang melihat kita berpecah satu sama lainnya. Oleh sebab itu, sebenarnya apa sih yang menjadi atau keinginan kita mengenai sebuah kesatuan ini? Mari kita buka di dalam Yohanes pasal ayat 20 sampai 23. Sekali lagi, Yohanes pasal 17 ayat 10 sampai 23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Aku bahwa Engkau yang telah mengutus aku
dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Puji Tuhan. Pembacaan yang tadi kita sudah baca mengenai sebuah kesatuan hati, ini berbicara bahwa saat itu sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan mendoakan murid-muridnya agar mereka memiliki sebuah kesatuan hati. Itu adalah kehendak Tuhan kepada kita. Kerinduan Tuhan kepada kita yaitu bukan sebuah perpecahan, tetapi sebuah kesatuan hati di dalam kita. Kesatuan hati itu berbeda dengan keseragaman, ya teman-teman. Maksudnya mungkin di dalam kita sebuah persekutuan kita atau komunitas kita, bukan berarti kita harus memiliki fashion yang sama. Mungkin si A fashionnya ini lebih ke arah 90-an, si B fashionnya kekinian atau modern. Tidak, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kita fashion yang sama, atau mungkin bukan berarti kita harus memiliki pemikiran yang sama. Bukan seperti itu. Tetapi kesatuan hati itu berbicara kita dalam sebuah persekutuan harus saling mendorong, harus saling mengasihi, harus saling mendoakan dan menguatkan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita umat manusia. Selain itu, kesatuan hati bukan berkompromi dengan dosa. Contohnya mungkin di dalam kita kehidupan anak-anak muda di dalam komunitas Kristen, ada beberapa teman yang mengajak kita untuk, contohnya mungkin untuk tidak ikut persekutuan di dalam ibadah kuliah, kampus, atau salah satunya teman kita ini mengajak kita ke hal-hal yang menyimpangan sosial atau semacamnya. Itu namanya berkompromi dengan dosa. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu berkompromi itu bukan kesatuan hati itu bukan berkompromi dengan dosa, melainkan kesatuan hati itu harus berlandaskan firman Tuhan. Kalau yang namanya itu berkompromi dengan dosa, berarti itu bukan sebuah kesatuan hati dalam Tuhan. Itu boleh solidaritas di dalam pertemanan, persekutuan, tapi harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu saling mendoakan, saling menguatkan. Jika teman-teman kita mungkin ada yang sedang jauh dari Tuhan, kita harus mengingatkan dia agar dia lebih dalam lagi untuk datang kepada Tuhan. Selanjutnya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-18 sampai 26. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-18 sampai 26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi Allah telah memberi kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota menderita. Anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Teman-teman, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini bahwa adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak boleh namanya membuat sebuah perpecahan. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kita untuk kita saling mendukung. Tadi yang telah di 1 Korintus pasal 12 ini, bahwa Tuhan menginginkan kita
untuk saling mendukung, menguatkan, seperti tadi, anggota-anggota yang lemah harus dibantu, anggota-anggota yang lemah harus dikuatkan. Mungkin saya punya ilustrasinya, teman-teman. Contohnya ketika saya ingin menuangkan air dalam gelas, tangan saya menuangkan air di dalam gelas tersebut. Contoh, ini gelas, ini tangan saya menuangkan air, tapi mata saya melihat ke arah televisi, atau mungkin telinga saya sedang mendengarkan musik. Kemungkinan besar air yang saya tuang ke dalam gelas ini tepat masuk ke dalam gelas, tetapi kemungkinan besar ini akan bercecer-ceceran atau mungkin tumpah kemana-mana. Seperti itu. Jadi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa kita ini anggota-anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu kita tidak boleh saling benci, saling berpecah, atau mungkin kita saling menyikut. Persaingan itu yang saya katakan tadi itu boleh, tetapi kita harus tetap mendukung. Tidak boleh namanya membenci, atau kita tidak boleh namanya memiliki dendam kepada teman kita sendiri atau kepada orang lainnya. Tokoh yang dapat saya ceritakan di dalam firman Tuhan pada hari ini ketika Daud, teman-teman tahu ya, Daud ini merupakan raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi saat itu Saul ingin membunuh Daud, mengejar Daud kemanapun supaya Daud ini dibunuh. Tetapi Daud tidak memiliki dendam kepada Saul. Daud tetap mengasihi Saul. Dia tidak ingin Saul dibunuh. Dia ketika ada orang yang sengaja untuk membunuh pedang kepada Saul. Selain itu juga tokoh di Alkitab itu yang dapat kita pelajari yaitu Yusuf. Kita tahu sendiri bahwa Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi ketika itu Yusuf tetap menerima, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf bukan melihat mereka telah membuang si Yusuf, Yusuf tidak melihat sebuah rasa kebencian itu, tetapi Yusuf tetap mengasihi dan menerima saudara-saudaranya. Ini yang mau kita pelajari pada hari ini, bahwa mungkin ada beberapa teman-teman kita atau orang-orang lain yang buat hati kita terluka, hati kita sakit, atau mungkin perkataan mereka, tingkah laku mereka yang menyakiti hati kita. Tapi Tuhan mau mengajarkan sekali lagi, itu bukan menjadi salah satu alasan kita untuk saling berpecah. Tetapi di dalam kita memiliki sebuah persekutuan, kita harus saling menguatkan, dan kita harus menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih ini berbeda dengan menegur pada umumnya. Menegur dengan kasih itu betul-betul dengan sebuah kerinduan, agar mereka juga sama-sama merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, kita juga harus saling mengasihi sesama umat manusia. Selanjutnya, bagaimana agar kita memiliki sebuah kesatuan hati? Mari kita buka di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12, saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lagi-lagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi, walaupun mungkin ada beberapa orang yang mungkin memiliki karakter-karakter yang berbeda. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan. Mungkin ada teman-teman kita itu yang sedikit mengecewakan hati kita, tetapi itu bukan berarti kita untuk membenci dia, bukan berarti kita untuk dia, tapi Tuhan di sini mengingatkan kita untuk tidak memiliki dendam, dan kita harus menegur dengan kasih. Jika ada teman yang salah, kita harus menegur dengan kasih agar orang tersebut yang mau memperbaiki dirinya lebih lagi. Itu yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kesatuan hati ini membawa kita kepada sebuah persekutuan yang baik, persekutuan yang saling menopang, menguatkan, dan mendoakan,
Jika salah satu anggota lemah, kita boleh menguatkan, sehingga kita bersama menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan atas segala, lakukan atas segala yang kita perbuat dalam sebuah kesatuan hati di dalam persekutuan kita masing-masing. Teman, saya memiliki sebuah kesaksian sedikit. Jika saya boleh menyampaikan, seorang yang cukup aktif di dalam persekutuan pemuda, khususnya di dalam gereja saya di GPDI Manuel. Saya mungkin berbeda gerejanya dengan orang tua saya, karena ada beberapa masalah saat itu tidak ada jemputan untuk anak-anak sekolah minggu, karena saat itu kondisi gereja itu cukup jauh dari rumah saya, sehingga orang tua saya mencari gereja yang lebih dekat dengan rumah, sehingga saya bisa menaik kendaraan sendiri gitulah ya. Setelah itu akhirnya saya usia-usia anak TK lah, saya di situ mulai beribadah di gereja GPDI Manuel Cimanuk. Di situ saya merasa bertumbuh di dalam Tuhan ketika saya masuk sekolah minggu, masuk remaja, masuk dalam pemuda. Di situ saya merasa saya di sebuah persekutuan yang baik di dalam Tuhan. Bukannya saya menyombongkan diri saya, tapi di situ saya merasa saya dibentuk di dalam sebuah persekutuan. Contohnya mungkin saya boleh belajar untuk melayani, saya boleh belajar untuk menjadi worship leader, saya belajar untuk menjadi pelayan tamborin, saya juga belajar untuk menjadi guru sekolah minggu, mengorganisasi sebuah event, di dalam itu event gereja. Di situ saya bersyukur karena saya memiliki sebuah komunitas atau persekutuan yang bentuk saya di dalam Tuhan, membawa saya lebih lagi untuk melayani Tuhan, bukannya menjauhkan saya dari sebuah persekutuan, lebih membawa saya kepada Tuhan. Di situ saya bersyukur, saya percaya Tuhan memiliki sebuah rencana dalam kehidupan saya. Awalnya saya mungkin tidak mampu apa-apa, karena yang saya sudah ceritakan sebelumnya di sesi khotbah sebelumnya, saat itu saya merupakan orang yang sangat tidak percaya diri, tetapi di dalam sebuah persekutuan di gereja, saya dibentuk sebuah kepercayaan dirinya, saya dibentuk untuk mampu melayani Tuhan lebih lagi, belajar untuk menjadi saksi. Nah, ketika saya dalam sebuah persekutuan, bukan berarti di situ tidak ada sebuah masalah atau problem. Problem atau masalah itu pasti ada, karena kita ini kan mungkin kita ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi masalah itu tidak menjadi picu agar kita untuk saling membenci. Ketika saya salah, kakak-kakak gereja saya itu menegur saya. Ketika saya mungkin jauh daripada Tuhan, saya ditanya, kamu kemana? Kok kemarin nggak ikut ibadah? Itulah namanya sebuah kesatuan hati. Ketika kita masuk dalam sebuah persekutuan, di situ ada yang namanya sebuah kesatuan hati. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan tuh saling mengingatkan teman-teman kita, saling menegur, dan saling mendoakan. Bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melayani Tuhan lebih lagi. Sebuah pujian yang mungkin bisa menguatkan kita, yaitu jadikan kami satu. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Bisa bernyanyi bersama-sama dengan... Ya, mari kan lagu ini. 1, 2, 3. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hati saat bersungguh agar saling melangkah. Kau dan Yesus adalah satu. Jadi kami satu seperti kerindu, agar dia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Takkan kasih-Mu
Telat no. Ya, Laura. Iya, Pak. Halo, Pak. Suara kita kecil, Pak. Nah. Cukup besar suara saya.